Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas pelajaran Penjas tentang aktivitas air, yaitu renang. Sebelumnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa diharapkan mampu mengetahui gerak dasar renang. 2. Siswa dapat mengetahui hal yang harus diperhatikan ketika berenang. Renang, manfaatnya adalah sangat baik untuk pertumbuhan dan banyak dilakukan dari anak-anak hingga orang dewasa. Renang dilakukan di air dan merupakan olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan tubuh. Kegiatan awal dalam olahraga air atau renang adalah mengenal air terlebih dahulu, di mana tujuannya adalah untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum melakukan aktivitas di dalam air. Aktivitas air yaitu 1. Persiapan renang. Sebelum berenang, siapkan badan kalian, pastikan dalam keadaan sehat. Lalu ikuti perintah dan anjuran pelatih atau guru. Yang kedua adalah berdiri di kolam renang. Bungkukkan badan, kedua tangan diluruskan ke depan, kaki di tempat, tangan kanan ditarik ke bawah sambil menekan air sampai di bawah badan. Tekuk siku, angkat tangan ke atas dan diluruskan ke depan. Kemudian ganti dengan tangan kiri. Lalu secara bergantian dan berulang-ulang. Berjalan di air harus hati-hati dan dilakukan pada kolam yang dangkal. Bisa juga dilakukan secara berpasangan. Berjalan ke depan sambil dayungkan tangan secara bergantian. Lakukan gerakan ini dengan menempuh jarak yang sudah ditentukan. Bernafas dalam air berbeda dengan di darat, di mana masukkan ke kolam lalu berpegangan pada dinding. Lakukan latihan bernafas di air dengan cara mengambil nafas di udara melalui mulut dan mengeluarkan nafas melalui hidung di dalam air. Yang ketiga, menggerakkan lengan dengan posisi telungkup adalah kedua kaki dikaitkan pada dinding kolam. Kedua tangan digerakkan dengan cara mendayung bergantian. Kepala diusahakan terangkat ke permukaan air. Yang keempat, menggerakkan tangan. Tujuannya adalah untuk meluncur, di mana meluncur merupakan gerakan untuk melatih otot tangan dan kaki. Juga merupakan gerak dasar renang. Meluncur dengan menghentakkan kaki, kemudian menggerakkan tangan. Yang kelima, menggerakkan tungkai. Merupakan gerakan dasar renang. Agar tidak tenggelam saat berenang, diperlukan adanya latihan gerak tungkai. Caranya, tanpa berpindah tempat,
tangan berpegangan pada sisi kolam, badan sejajar permukaan air, mengapung sambil menggerakkan kaki. Pengenalan dengan air, yaitu basahi muka dengan air, basahi tubuh sebelum masuk ke kolam, duduk di pinggir kolam dan kedua kaki dimasukkan ke dalam air. Lalu perlahan masukkan tubuh. Lalu masukkan muka ke dalam air sebatas telinga dengan posisi mata terbuka. Lalu angkat muka dari air dan buang nafas dari mulut. Berjalan maju mundur mendekati sisi kolam sambil kedua kaki digerakkan dan berpegangan di sisi kolam. Mempraktekkan gerakan lengan dengan cara jongkok sambil menggerakkan lengan, gerakan mendayung, memutar tangan, tepuk air, lempar balon atau bola. Latihan gerak tungkai, yaitu duduk di tepi kolam dengan menggerakkan kedua kaki kanan dan kiri. Gerakan jalan cepat di dalam air, gerakan menendang di dalam air, dan gerakan meluncur. Melatih keseimbangan di air, yaitu berdiri dan berjalan di air, lempar tangkap bola, gerakan mendayung, menggerakkan tangan dan kaki. Keselamatan di air, harus memakai kacamata renang, pakaian renang, papan pelampung, sirip atau alat bantu tendangan kaki. Alas kaki harus dilepas. Jangan atau tidak boleh membawa makanan dan minuman ke dalam kolam. Dilarang berlari-larian di tepi kolam. Tidak boleh saling mendorong. Jika sakit, jangan berenang. Berenang di kolam yang dangkal terlebih dahulu apabila belum pandai berenang. Selesai berenang, lalu mandi dengan air bersih dan menggunakan sabun serta handuk sendiri. Gerak dasar renang, yaitu mengapung di air, seperti mengapung berpegangan, telentang dengan berdiri, terapung membungkuk. Menenggelamkan diri di dalam air, seperti jongkok di air, mengambil benda di kolam, menerobos teman. Bernafas di air dilakukan dengan cara memasukkan wajah ke dalam air, lalu buang nafas lewat hidung secara perlahan. Jenis permainan di dalam air, yaitu bermain jaring ikan, bermain kucing dan tikus, bermain penguin dan singa laut, bermain pipa sumur, bermain pushball, bermain bola estafet, bermain kipas angin, bermain bola tangan, menirukan gerakan binatang berjalan, gerakan menekuk lutut, gerakan memutar, gerakan kucing jongkok di air. Ini adalah gambar pengenalan air. Seperti kita lihat gambar pertama, duduk di kolam renang sambil memegang air dan kaki dimasukkan ke dalam kolam. Gambar kedua, siswa berdiri di pinggir kolam sambil berpegangan tangan. Gambar ketiga,
siswa jongkok di dalam air. Gambar keempat, siswa berjalan di dalam air. Gambar kelima, siswa mulai mengepakkan sayapnya secara bergantian kanan dan kiri. Gambar keenam, siswa duduk di tepi kolam sambil mengepakkan kakinya kanan dan kiri. Gambar ketujuh, siswa tidur terlentang di pinggir kolam dengan kaki berada di air kolam. Gambar ke-8 yaitu siswa berada di pinggir kolam dengan tangan memegang pinggir kolam dengan posisi badan tengkurap. Selanjutnya kita bisa melihat gambar yaitu siswa berdiri, kemudian membungkuk dan memposisikan badannya telungkup dengan berpegangan tangan ke pinggir kolam. Juga ada permainan di dalam kolam yang melatih keseimbangan, yaitu bermain bola air. Kemudian ada gambar pula dengan posisi badan di dalam air seperti duduk. Dan ada pula gambar ketika anak itu jongkok di dalam air dengan berpegangan temannya dan tidur terlentang di air serta cara ketika akan meluncur. Juga alat-alat yang diperlukan ketika berenang: kacamata renang, baju renang, ban, papan seluncur, dan sirip kaki. Bisa kita lihat juga gambar bagaimana cara bernapas di dalam air, yaitu dengan memasukkan muka sampai ke telinga, kemudian menghirupnya melalui hidung dan membuangnya melalui mulut. Dan ini juga ada gambar mengambil benda di dalam air. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.